Pertanyaannya, ada orang yang bisa nanya gitu, kok kenapa lu udah TP-TP Bitcoin? Kan sekarang Bitcoin di 115.000 gitu, 70% udah ambil. Kalau misalnya nanti Bitcoin rally ke 150.000 gimana? Kalau misalnya Bitcoin rally ke 170.000 gimana? Ya, jawaban gue adalah good for you. Ya, silahkan kalau misalnya kalian pengen hold, gue punya alasan sendiri. Buat gue itu, apakah Bitcoin bisa rally ke atas atau Bitcoin bisa terkoreksi, itu buat gue bettingnya itu relatively 50-50. Dan anyway, gue belajar, pertama ya, gue itu belajar untuk bersyukur. Jadi jangan lihat, oh sayang banget ya, kita itu tuh bisa dapat potential upside bagi yang kita miss. Kalau gue belajar itu adalah, terima kasih ya, gue udah dikasih 150% dalam waktu 1 tahun lebih gitu. Gue udah berterima kasih banget gitu. Ngapain gue liatin ke atas kayak nggak cukup terus gitu. Gue orang yang sangat-sangat berterima kasih, pertama. Kedua, tiap kali gue balikin ke portfolio yang konservatif, gue tidak pernah melihat portfolio yang konservatif itu sebagai 6%. Karena emang by default itu memberikan gue return 6%. Tapi return 6% ini kan juga in out. Ya, duit yang gue tarik dari hasil cuan dari Bitcoin, gue udah masukin ke saham-saham Konglo, itu udah muter juga. Dan muternya sekarang udah jauh lebih cuan dibandingkan kalau misalnya gue hold Bitcoin dari awal tahun, di mana harga itu cuma naik 20%. Gitu kan. Jadi duitnya itu juga bekerja. Dan bukan bekerja di instrumen investasi doang, tapi gue juga banyak investasi di bisnis-bisnis yang bisa menghasilkan duit jauh lebih cuan dibandingkan gue hold Bitcoin dari awal tahun itu 115, awal tahun berapa tuh? Mungkin misalnya 95.000, sekarang 115.000, itu juga udah jauh lebih cuan anyway gitu. Jadi 6% itu juga gue nggak lihat sebagai 6%. Terus misalnya kayak gini, dan gue juga bisa memberikan value terhadap volatility. The fact that udah megang duit kayak gini, misalnya gue lagi nggak ketemu instrumen investasi lainnya, 6% ini juga sebuah cuan yang gue lumayan comfortable gitu. Toh nanti itu bakal mempresent sebuah opportunity during market crash. Yang harus teman-teman ingat adalah setiap kali ada market crash, ada dua tipe. Ada tipe orang yang tiba-tiba miskin, sama ada tipe orang yang tiba-tiba kaya. Orang-orang yang tiba-tiba kaya itu adalah orang-orang yang siap waktu menghadapi krisis. Ya, dan orang-orang yang tiba-tiba miskin adalah orang-orang yang overly leveraged, overly confident waktu market itu lagi bagus, waktu semua orang itu lagi euforia. Ya, buat gue mendingan miss potential upside-nya dan gue berterima kasih dengan apa yang gue udah diberikan.